salah, langsung diingatkan supaya saya bisa koreksi, dan saya sangat senang ya dengan itu jika kemudian bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kita semua. Bismillah. Pembahasan kita tentang doa iftitah dan juga yang menyebut dengan istiftah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuka kitab-kitab fikih, Anda seringkali temukan kalimat iftitah, juga ada beberapa yang mengistilahkan dengan istiftah. Istiftah. Baik. Fokus sebentar ya. Baik. Tentang materi ini kami sudah kopikan itu. Kalau di DKM masih ada kopian dari saya, itu sudah ada di situ, termasuk turunan dalilnya, persoalannya, dan beberapa runtutannya. Bagi Anda nanti yang berminat untuk mendapatinya, langsung saja copy dan silahkan disebarkan kembali untuk mendapatkan manfaatnya. Perhatikan sini pelan-pelan Bapak dan Ibu sekalian. Kita nanti coba akan bahas akar persoalannya apa, sehingga penting kita kaji di kesempatan hari ini menjadi bagian dari fikih ikhtilaf. Khususnya di kita, di Indonesia, saya batasi dulu skupnya untuk di Indonesia, dan di beberapa tempat yang lain, bacaan iftitah atau istiftah ini seringkali terbatasi pada dua bacaan utama. Pertama, ada yang menggunakan bacaan Allahumma ba'id, kan? Baini wa baina khatayaya, kan? Yang kedua, ada yang menggunakan bacaan wajjahtu, kan? Terus sebagian bahkan memulainya dengan inni wajjahtu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita khususnya di Indonesia dari sejak kecil sering diajarkan umumnya dengan dua doa ini. Kalau tidak inni wajjahtu atau wajjahtu, ya, saya kasih garis begini, atau diajarkan dengan Allahumma ba'id. Hanya sayangnya kemudian menyebar persepsi di masyarakat bahwa kalau orang membacakan Allahumma ba'id, kan, atau inni wajjahtu atau wajjahtu, selalu dikesankan terafiliasi dengan golongan tertentu, ormas tertentu, kan, atau bahkan aliran tertentu. Sehingga kadang-kadang di masyarakat awam ada kesimpulan, kalau baca Allahumma ba'id, ini Muhammadiyah, gitu kan? Ini Persis, kan? Kalau baca wajjahtu, ini wajjahtu, tidak ada keraguan, la raiba fi, ini pasti NU, gitu kan? Dan sebagainya. Padahal zaman Nabi nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU, gitu kan? Apakah Nabi pernah bersabda yang baca Allahumma ba'id itu Muhammadiyah, gitu kan? Yang baca ini wajjahtu itu NU. Sejak kapan kemudian itu berubah jadi ketentuan yang tersekat pada beberapa persoalan-persoalan tertentu? Nah, namun demikian kita harus edukasi, berikan pencerahan tentang sumber persoalan ini. Dari mana akarnya? Kenapa menjadi begini? Dari mana sumbernya? Jangan-jangan yang kadang-kadang sering berselisih ini juga belum pernah lihat di mana hadisnya, kan? Atau belum tahu di mana sumbernya. Itu yang coba kita gali, sehingga dengan itu semua kita paham dan kita telusuri. Pertama, adakah ini kemudian dalilnya? Yang kedua, ini yang paling penting, kapan Nabi membacakan itu? Dan yang ketiga, apa maksudnya di balik kalimat-kalimat ini, sehingga ketika kita bacakan dalam sholat, nilai kalimat ini bisa menghadirkan kekhusyuan dalam sholat kita. Paham sampai sini? Halo? Jelas? Belum saya terangkan ya. Nanti kalau sudah saya terangkan jadi jelas ya. Baik, tenang, insya Allah bubur ayamnya setelah kita selesai ya. Tetap jangan bawa ke sini. Baik, sekarang kita belajar dari yang pelan-pelan dulu, dari yang ringan. Fokus teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, lihat sini. Ada iftitah, ada istiftah. Baik. Mana yang benar? Iftitah atau istiftah? Baik. Yang iftitah, angkat tangan. Baik. Yang istiftah, angkat tangan. Yang dua-duanya? Yang wallahu a'lam. Masya Allah. Itu paling gampang ya. Itu paling gampang. Baik. Kira-kira keduanya sama atau beda? Oh, jelas beda. Pertama, jelas beda. Nggak mungkin sama. Tulisannya juga beda. Ya? Baik. Pertama dari segi tulisannya. Satu iftitah, dua istiftah. Baik, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Dari segi tulisan, ini berbeda. Dan perbedaan tulisan akan melahirkan perbedaan makna. Tapi perbedaan makna ini sifatnya ada dua. Ada yang sama sekali berbeda, ada yang sebetulnya menunjukkan satu inti yang sama,
tapi dengan penekanan yang berbeda. Sama-sama ingin menerangkan bab ini, cuman dengan penekanan yang berbeda. Nah, sekarang saya tunjukkan kaidah dulu dalam bahasa Arab. Ya, lihat kaidahnya ya. Jadi saya turunkan sampai ke tataran paling rendah supaya kita paham. Ya. Perhatikan, ada kaidah bunyinya begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ada ziyadatil ma'na. Harus pahami betul ya, karena inti untuk memahami Al-Quran ataupun hadis ataupun teori yang diungkapkan dalam bahasa Arab adalah mendalami kaidah bahasanya. Ya, mendalami kaidah bahasa ini penting sekali ya, karena itu dulu para ulama sebelum belajar menafsirkan sesuatu, mereka mendalami dulu ilmu bahasanya. Ya, dan kalau belum paham tentang ilmu ini, tolong jangan bicara dulu gitu ya. Karena nanti pembicaraan tentang sesuatu bisa menafsirkan hal yang salah. Hati-hati ini ya. Ini sekarang banyak persoalan takdir, qadar, ini macam-macam dan sebagainya, tapi pendalaman Anda pada bahasa kurang gitu, sehingga bisa salah persepsi di sini. Ya, dan celakanya misalnya sulit untuk berdialog, itu yang susah. Ya, itu yang agak repot ya. Kita undang untuk dialog, kita undang untuk ngobrol tidak datang, tapi menyampaikan pendapat dibuka umum gitu kan, yang belum tentu benar adanya. Ini yang repot. Ya, jadi hati-hati dalam persoalan-persoalan ini. Lihat sini teman-teman, ziyadatul mabda, bertambahnya satu kalimat. Mabna ini asalnya bangunan, tulisan, runtutan. Bertambahnya satu unsur dalam kalimat seperti penambahan huruf ya, dalam kalimat, tadullu ala ziyadatil ma'na, akan berdampak kepada bertambahnya makna, meluasnya makna. Baik. Sekarang lihat sini. Saya tunjukkan a iftitah. Berapa huruf? Sudah cepat, kalau tidak tahu coba katakan Allahu a'lam. Ya. Baik, berapa huruf? 5. Baik, yang 5 angkat tangan. Baik, alhamdulillah. Yang 6 angkat tangan. Baik, kita hitung. 1 2 3 4 5 6. 6 huruf. Baik, istiftah berapa huruf? Saya hitung sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7. Ini teorinya. Lihat sebentar. Ada iftitah, ada istiftah. Ini 6 huruf, ini 7 huruf. Kira-kira kalau yang ditambah, hasilnya lebih banyak atau lebih sedikit? Pasti lebih banyak ya? Pasti lebih banyak. Jadi ini lebih banyak daripada ini. Kalau kita terapkan kaidah ini, maka yang pertama ini, yang A, yang iftitah, ketika kemudian ditambahkan satu huruf yang lain, berubah jadi istiftah, lebih banyak hurufnya menjadi 7, menandakan bahwa yang kedua maknanya akan lebih luas dibanding yang pertama. Paham? Baik, sekarang perhatikan. Ini iftitah, ini istiftah. Huruf ini semua ada di sini. Ya, ini ada misalnya hamzah wasal, di sini ada hamzah. Ini ada fa, di sini ada fa. Ini ada ta 2, di sini ada ta 2. Ini ada alif, di sini ada alif. Ini ha, di sini ada ha. Di sini sin, di sini tidak ada sin. Jelas? Nah, sekarang fokus. Baik, sekarang kalau Anda lihat seperti ini, maknanya lebih panjang dari yang pertama, maka secara bahasa satu, ini menunjukkan bahwa jika ada dari segi bacaannya, yang pertama misalnya lebih panjang dibaca dari yang kedua, awas, yang pertama dibaca lebih panjang daripada yang kedua, maka ini dari sisi bacaan menunjukkan bacaannya lebih panjang dibanding dengan bacaan yang pertama. Sekarang lihat, iftitah dengan istiftah, panjang mana bacaannya? 1 atau 2? 2. Istiftah, maka secara makna pun apa yang dimasukkan pada nama ini menunjukkan bacaannya lebih panjang daripada yang pertama. Jadi ketika diistilahkan dengan nama iftitah, ini menunjuk pada bacaan-bacaan yang pendek, yang ringan atau menengah. Tapi kalau diungkapkan dengan kata istiftah, ini menunjuk pada bacaan yang lebih panjang daripada yang pertama. Jadi kalau Anda menemukan di kitab fiqih, dituliskan misalnya dengan kalimat istiftah, yang dimaksud doanya cukup panjang, yang panjang. Tapi kalau dituliskan dengan nama iftitah, maka secara bahasa bisa dimaknai lebih pendek daripada yang pertama. Sekalipun nanti kadang-kadang namanya hanya disebutkan dengan nama yang sama untuk mewakili keseluruhannya. Tapi untuk membedakan itu semua, jika disebutkan iftitah yang dimaksud pendek, jika disebutkan istiftah yang dimaksud bacaan yang cukup panjang. Kenapa ada dua istilah ini?
Karena ternyata doa yang datang dari Nabi yang diajarkan itu ada 12 doa, bukan cuma 1-2 doa. 12. Dari 12 ini ada doa yang pendek. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, selesai, pendek. Hadisnya sampai situ. Jadi kalau Anda sudah baca sampai sini, artinya Anda sudah membaca doa doa iftitah. Kalau Anda gabungkan dengan wajah itu, Anda menggabungkan 2 doa di situ. Jelas? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamazati wa nafthihi wa nafthihi. Selesai. Oke, pendek sekali. Ada yang pernah dibacakan oleh Nabi pendek, ada juga yang menengah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Cukup menengah. Ada yang panjang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin, sampai seterusnya. Ya Rabban Jibril wa Mikail, dan seterusnya. Tayyib. Jadi ada bacaan yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Maka untuk memudahkan itu semua diistilahkan oleh para ulama. Jika Anda berkesempatan membaca yang pendek, maka diistilahkan dengan nama iftitah. Jika Anda membaca yang panjang, diistilahkan dengan nama apa? Istiftah. Paham sekarang? Baik. Jadi jangan sampai nanti ada misalnya perselisihan-perselisihan hanya karena masalah istilah saja. Ini buku salah nih Pak, salah cetak, Bapak beli di mana? Sudah DKM salah beli lagi, misalnya kan. Harusnya sih bukan istiftah Pak, iftitah. Wah itu yang keliru Pak, harusnya istiftah bukan iftitah. Ribut dua-duanya, padahal dua-duanya nggak paham gitu kan. Nah ini poin yang paling utamanya. Ya kalau sudah jelas, turunkan. Sekarang ada doa yang pendek, ada doa yang panjang atau menengah. Pertanyaannya, kapan baca doa yang pendek? Kapan menggunakan doa yang panjang? Jelas ya? Baik, kapan kita bacakan yang pendek, kapan kita gunakan yang panjang. Sehingga dengan itu sunnah nabinya bisa teraplikasikan dalam bacaan sholat kita. Tidak sekedar kita melihat ada doa ini, ada doa itu. Bapak ibu sekalian, penting untuk diketahui bahwa umumnya Rasulullah SAW, sahabat dan para ulama setelahnya seringkali menggunakan doa-doa yang pendek itu dalam situasi sholat-sholat yang ketika ditunaikan memang kondisinya membutuhkan cepat untuk diselesaikan. Ya, misal dalam kondisi Bapak Ibu misal sedang ada aktivitas yang harus cepat kemudian dilakukan. Ya, seperti dalam keadaan safar, Anda menunggu sekarang konteksnya kendaraan, pesawat sebentar lagi sudah mau boarding gitu kan? Atau Anda misalnya sedang menunggu jadwal kereta untuk tiba. Ya, atau misalnya, mohon maaf, tidak perjalanan tapi ada situasi yang cukup harus direspon dengan cepat. Dokter ingin melakukan tindakan gitu kan? Atau ada hal yang ingin cepat Anda lakukan. Maka Anda tidak harus memaksakan membaca yang panjang. Pilih yang paling pendek. Anda keluarkan doanya. Anda pelajari itu. Bahkan dalam keadaan Anda harus lebih cepat pun boleh tidak baca itu. Ya, ini kan hukumnya sunnah. Bila dikerjakan kita mendapatkan pahala di situ dan besar pahalanya. Bila tidak mampu untuk mengerjakannya, awas, bukan bila ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ada unsur sengaja, sayang di sini, kan? Bila pun tak mampu untuk bisa membacakannya karena situasi tertentu, Anda tidak salah dan salat Anda tetap sah. Jelas ya? Nah, jadi di sini tugas kita adalah, coba keluarkan doa-doain dari yang paling pendek, menengah, panjang. Ketika Anda mendapatkan situasi tertentu tidak bisa membacakan panjang, bahkan imam nih. Kadang-kadang dalam sholat tertentu Anda nggak bisa bacakan yang panjang-panjang. Ya, misal sholatnya sholat sunnah, banyak rakaatnya, seperti tarawih misalnya. Ya, dalam hal ini para imam, ya, para qari, bahkan para muqri, al-a'immah, para imam-imam sholat itu lebih menganjurkan kepada kita tidak membaca yang panjang-panjang, baca yang pendek, bahkan singkat. Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah, langsung Fatihah. Ya, makanya kalau antum misalnya bermakmum nanti di imam-imam Timur Tengah, itu gak akan panjang-panjang itu. Begitu mulai takbir, tiba-tiba sekian detik sudah baca Al-Fatihah. Karena yang dibaca gak panjang-panjang. Sholatnya sholat sunnah, gitu kan? Kemudian rakaatnya cukup banyak. Lalu Anda bacakan iftitahnya pun yang panjang juga. Itu memberikan beban nanti kepada makmum di belakangnya. Paham ya? Masya Allah, sudah 23 rakaat yang dilakukan, gitu kan? Masya Allah, bacaan Al-Qurannya 6 harakat. Yang dibaca panjang-panjang, iftitahnya paling panjang, la haula wala quwata illa billah. Begitu nengok ke belakang nggak ada makmumnya satupun, kan? Selesai. Nah, jadi di sini beberapa hal harus dikondisikan, ya. Taib. Namun dalam keadaan yang sifatnya tenang, salat-salat yang nyaman, kan? Ya, semacam salat-salat fardu ataupun juga salat-salat kala sendirian, Anda tahajud, silahkan.
Anda bacakan yang paling panjang, bahkan untuk menghadirkan kenikmatan dan pahala-pahala yang lebih dibandingkan dengan itu. Paham sampai sini? Baik. Kalau sudah mengerti sampai di sini, maka mari kita lanjutkan pada persoalan spesifiknya. Di antara 12 doa ini, yang insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya coba berikan rinciannya, supaya Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan, nanti nggak ada masalah. Insya Allah tolong diingatkan dari DKM, saya nanti print out, saya copy, sampaikan sejumlah berapa. Ya, jangan ada yang copy, biarkan kami yang copy. Jadi DKM cukup terima aja nanti. Ya, nanti kita kopikan berapa jumlahnya. Ya, hari ini ada berapa dan kebiasaan ta'lim kita berapa orang. Nanti biarkan kami print out sendiri, copy sendiri, antum tinggal terima, antum bagikan. Ya, apalagi jamaah antum cukup fokus belajar aja. Antum fokus belajar, pokoknya antum datang, kemudian lihat aja, catat, kalau nggak ada catatan sampaikan, nanti kita siapkan buku tulisnya, nggak ada pulpen bilang kita siapkan pulpennya, kan? Nanti materinya kita kasihkan, selesai antum makan bubur dan pulang, gitu kan? Selesai. Kalau dengan semua ini antum belum bisa semangat juga, sampaikan dengan cara apa lagi kita mesti fasilitasi, gitu kan? Baik. Sekarang secara spesifik, persoalan utamanya dari 12 ini, seringkali ya tergambarkan di lingkungan masyarakat kita, spesifik bacaan doa iftitah atau istiftah ini pada dua doa utama yang tadi kita sampaikan. Ada yang membaca Allahumma ba'in, ada yang membaca wajjahtu atau inni wajjahtu. Sekarang kita akan fokus pada bahasan ini, seperti apa gambarannya, bagaimana cara membacanya, dan kapan dia khususnya dibacakan. Paham? Baik, bismillah, kita mulai bacaan kita. Pertama kita uji dulu dengan dalil. Ya. Karena ketentuan dalam syariat ketika akan diamalkan jadi ibadah, dasarnya dalil. Ad-dinu huwad dalil. Ya, agama itu mesti ada dalil. Ya, kalau misalnya tidak ada dalil, maka Anda tinggalkan. Selesai sebetulnya, simpel. Sederhana dalam beragama itu. Ada dalil kerjakan, gak ada dalil tinggalkan. Dan gak usah maksa, gitu kan? Sekarang kita uji apakah ini ada dalilnya atau tidak. Dan saya ingatkan dari sekarang ya, tolong jangan mengarang kalau dalam masalah agama, termasuk dalam menjawab pertanyaan masalah agama. Mengarang hanya ada dalam pembahasan bahasa Indonesia ya, hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bismillah. Tayyib, kita uji dulu pertama yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Kita lihat ditemukan ini di antaranya di Sahih Al-Bukhari. Riwayat sahabat bernama Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr ya, sebenarnya Sad ya, bin Sakhr, yang nanti punya keistimewaan senang dengan dan memelihara merawat anak kucing kecil, dikenal dengan Hurairah, sehingga beliau memiliki kunyah atau julukan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nama aslinya ini Abdurrahman bin Sakhr ya, Sakhr. Di Al-Bukhari nomor hadis 711 ya, kita temukan ini. Kemudian yang wajah itu, dan bahkan seringkali diajarkan ya di anak-anak sekolah dengan kalimat inni, gitu kan? Inni wajah tu. Saya bagi dua dulu ya untuk turunan ini. Satu yang wajah tu dulu, yang tidak pakai ini. Yang kedua yang ada inni wajah tu. Inni wajah tu. Ya. Kita lacak dalilnya dulu. Yang wajah itu tidak menggunakan ini, itu ada di hadis Muslim, di riwayat Muslim. Rawinya kita ambil rawi terakhir aja supaya memudahkan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor hadis 1488. Kemudian yang inni wajah itu bisa ditemukan di riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Rawinya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nomor hadis 3221. Baik. Jadi semua ada sumbernya. Saya ulang, bacaan ini ada dalilnya? Baik, bacaan ini ada dalilnya. Baik, kalau sudah dipahami ada dalilnya, berarti boleh dibacakan? Boleh. Sesuatu yang ada dalilnya, kita telah belajar di awal pertemuan kita,
sepanjang ada dalilnya, maka itu boleh kemudian jadikan sandaran dalam beribadah. Baik, artinya boleh ini dibacakan? Boleh. Baik, tapi kebolehan ini diikat dengan fungsi. Kapan itu dibacakan? Kapan itu dibacakan? Nah, saya mau kesini dulu sebentar. Yang berbeda dulu, yang berbeda. Kalau yang ini kita simpan sebentar, kita kesini dulu. Ada wajah tu, ada inni wajah tu. Baik, dua-duanya ada dalilnya? Ada. Kalau ada dalilnya berarti boleh tidak dibacakan? Boleh dibacakan. Tapi kita lihat, kenapa ada perbedaan dalam kalimat ini? Kapan itu dibacakan oleh Nabi SAW? Kapan Nabi bacakan itu? Dengan tahu kapan dibacakan, di situ kita mudah untuk mempraktikkan. Saya mau tanya dulu sebentar, mana yang benar? Wajah tu atau inni wajah tu? Baik, ada wajah tu, ada inni wajah tu. Yang baca wajah tu siapa? Yang inni wajah tu? Baik, alhamdulillah. Yang tidak punya wajah? Masya Allah ya. Baik, lihat sini. Dua-duanya ada hadisnya, benar. Tapi kapan ini dibacakan? Dalam konteks apa dibacakan? Saya bacakan hadisnya ya. Baik. Yang wajah tu dulu. Ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kembalikan dulu ke pernyataan sahabat Ali-nya dulu. Pernyataan sahabat Ali-nya. Kata beliau, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha. Fastaftaha. Maka beliau membaca doa istiftahnya. Istaftaha. Kalau istiftah berarti panjang atau pendek? Nah, ingat tadi ya. Maka bacaan ini ketika sahabat Ali bin Abi Thalib salat di belakang Rasulullah SAW, beliau membaca doa istiftah, artinya agak panjang bacaan doanya. Faqala, maka apa yang dibaca? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal inna as-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana. Baik, ada wa ana minal muslimin, ada wa ana awwalul muslimin. Ada redaksi sampai di sini, ya sebagian di hadis Muslim, ada redaksi yang diteruskan lagi lebih panjang lagi. Tayyib. Jadi ini ada dalilnya disampaikan dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan dibacakan dalam keadaan sedang salat. Artinya ini benar sebagai doa istiftah. Tayyib, sedangkan inni wajjahtu. Inni wajjahtu dari hadis-hadis yang kami temukan, ya, ketika kami coba telusuri, ya alhamdulillah di rumah itu ada sekitar 1235 kitab hadis, dari yang paling sahih sampai yang paling dhaif, bahkan yang palsu. Dan saya secara pribadi juga pernah menelusuri kitab-kitab atau buku-buku yang dijadikan rujukan, ya baik itu di masyarakat maupun ke ormas. Sampai saya pernah menempuh perjalanan ke daerah ujung Jawa Tengah tuh, sampai ke Lasem. Saya cari buku-buku klasiknya yang digunakan juga di ormas-ormas sebagai panduan gitu kan. Dari mana sumber asalnya, bukan yang di pasaran yang kecil-kecil. Ya, jadi kalau kami itu ingin meneliti hukum, saya tidak menyimpulkan dari satu sumber. Apalagi yang kecil-kecil misalnya, kita beli dulu, kumpulkan, kalau ada orangnya kita lacak, kita temukan orangnya, kemudian kalau kita bisa dapatkan sumbernya, tanyakan langsung pada sumbernya, baru kemudian kita simpulkan hukum. Ya seperti kami mencari itu tentang dulu bahasan Wali Songo gitu kan. Ya kita coba beli buku-bukunya, kita kumpulkan. Siapa yang pernah nulis tentang itu? Dari pakar sejarah, dari ini kita kumpulkan sampai yang kecil-kecil. Lalu kita cross check, datangi. Kalau ini ada nasab, kita lihat siapa ahli nasab yang hidup sampai hari ini. Saya ke Aceh. Di Aceh saya temukan ahli nasab, saya cross check lagi, ini benar enggak, ini kemana, ini kemana. Ada makamnya di sini, kita datangin makamnya, kita lihat. Ya, sampai jalan, sampai ke Lasem, sampai ke Pasujutan Sunan Bonang tuh kita pernah ke sana. Bahkan ada teman-teman yang ikut satu bis pada waktu itu. Ya, sempat kita hitung berapa anak tangganya, siapa yang jaganya, namanya Pak Abdul Wahid, kita dengar ceritanya. Bahkan yang paling unik ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh orang. Orang taunya ini makamnya, ternyata kata beliau bukan Pak, makamnya bukan yang ini, makamnya itu di bawah, disamarkan dalam bentuk biasa, nggak ada apa-apanya. Karena pesannya sebelum meninggal, jangan sampai ada yang mengkultuskan saya, jangan rame-rame, makamnya biasa saja. Dan ini nggak sampai gitu kan, nggak sampai gitu. Dalam beberapa hal itu ada seperti itu. Terkait dengan ini, ternyata ketika kami temukan sampai ke buku-buku dan sebagainya dari telusuran kitabnya, inni wajahtu itu diantaranya ditemukan di Ibnu Majah, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, gitu kan? Kemudian di Ibnu Majah nomor hadis 3221 diantaranya, qala, beliau menyampaikan, lihat kalimatnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah seringkali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali akan menyembelih hewan kurban, aqbalal qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat.
Thumma qala, ini sunnah pertama nanti ya di Idul Adha, kalau ingin menyembelih hadapkan dulu ke kiblat. Hewannya, bukan andanya. Hewan dihadapkan ke kiblat, kan? Kemudian thumma qala, dia mengatakan Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad SAW, dari keluarga besarnya Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya barangkali tidak pernah bisa korban. Karena rata-rata beliau berkorban dengan 100 ekor. Ya, jadi sunnah kedua, tujukan untuk siapa korban itu ditujukan. Ya. Yang ketiga, Bismillahi Allahu Akbar. Ya, bacakan Bismillahi Allahu Akbar. Dengan kalimat ini, sesuatu yang belum ada hukum menjadi hukum. Halal atau tidak. Hati-hati dengan kalimat ini ya. Jangan main-main. Ada beberapa hukum yang dengan kalimat ditentukan pahala dan dosa di situ. Hati-hati, nikah itu sahnya dengan kalimat. Masuk Islam sahnya dengan kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalian jangan bermain-main dengan kalimat. Kalau Anda sudah masuk ke dalam Islam, jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa dipersoalkan keislaman Anda. Mengatakan selamat kepada agama lain itu kan cuma kalimat. Ya tapi kalimat itu juga menentukan. Mau enggak agama lain mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Maaf Pak, kami enggak bisa. Itu kan cuma kalimat. Apa jawabannya gitu kan? Jadi dalam beberapa hal kalimat itu sangat menentukan di sini. 3. Yang keempat, setelah selesai ada sunnah. Ini kadang jarang dilakukan. Masih menghadap ke arah kiblat, yang korbannya kemudian berdoa, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya yang menggunakan inni. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua dibacakan setelah melontar jumrah. Ketika lontar jumrah selesai, Anda jangan langsung pergi menghadap ke arah kiblat, kemudian Anda mulai berdoa. Di antara doanya ini, inni wajjahtu. Kami telusuri termasuk ke kitab-kitab di daerah, di buku-buku induknya, semua yang menyebutkan riwayat yang sama, termasuk riwayat Imam Ahmad. Jadi kalimatnya menggunakan wajjahtu, tidak menggunakan inni, khusus untuk sholat yang menggunakan bacaan iftitah. Adapun menggunakan inni wajjahtu setelah ditelusuri, itu tidak ada kaitan dengan bacaan solat-solat, doa iftitah ataupun istiftah, tapi cuma doa tadi. Dua tadi, doa saat menyembelih hewan korban, atau doa saat selesai melontar jumrah. Paham sampai sini? Baik, saya coba lihat kenapa kemudian menjadi bercampur dengan buku fikih solat. Kemungkinan besar adalah mengambilnya bacaan dalam Al-Quran. Ya, yang ketika Nabi Ibrahim itu berdoa inni wajjahtu dan seterusnya, dimasukkanlah kemudian dalam bacaan bercampur dengan bacaan fikih salat. Ya, padahal kalau kita teliti lebih dalam lagi, bukan masalah boleh atau tidak boleh, karena Nabi sudah memberikan spesifik bacaan ini kapan digunakan. Kapan digunakan gitu. Nabi membacakan wajjahtu tanpa ini kesini arahnya. Yang inni wajjahtu kesini arahnya. Kalaulah kemudian inni wajjahtu bisa digunakan dalam salat, tentu Nabi akan pernah membacakannya. Jelas di sini? Baik, jadi apakah kemudian menjadi salah salatnya bagi yang pernah melakukan? Ya, tidak. Kalau belum diketahui tentang sisi keilmuannya, belum tahu sumbernya, maka tetap dinilai pahalanya. Sempurna salatnya, tidak perlu diulang. Itu diantara dalilnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143. Posisi paling kiri sebelah bawah. Jadi kalau Anda pernah menunaikan salat dengan keimanan yang kuat, dengan kekhusyuan, tapi ilmu misal belum maksimal, Anda sudah belajar gitu kan? Nah, itu tidak berlaku hukum di situ. Ma'fu anhu, ma'fur. Di antara dalilnya, saya kasih kisah sedikit aja yang ringan ya. Jadi dulu Nabi SAW di awal masa sholat itu menghadapnya ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Hadap ke sini misalnya. Kemudian ketika beliau satu kali berkunjung ke satu tempat, rumahnya Ummul Bashar dengan beberapa sahabat. Lalu tiba waktu sholat, ada riwayat menyebutkan sholat zuhur, riwayat lain menyebutkan sholat yang lainnya. Di pertengahan turun surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami sering mengamati engkau selalu memohon, menengadahkan wajahmu ke langit, meminta kiblat dialihkan dari Masjidil Aqsa ke arah Al-Masjidil Haram. Nabi itu berdoanya lama Pak, Bu. Hampir 2 tahun itu minta dialihkan. Tapi Allah belum seketika mengabulkan. Belum seketika. Setelah kurang lebih hampir 2 tahun baru dikabulkan. Nabi, Rasul dekat dengan Allah, namanya disebutkan di Quran, dijamin masuk surga, tingkat surganya paling tinggi, berdoa, baru 2 tahun dikabulkan, tidak mengeluh. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, nama Anda nggak ada di Quran, surga belum jelas itu kan, hisab masih menegangkan, berdoa, baru 2 jam sudah mengeluh. Ya Allah, kok belum dikabulkan juga? Ya Allah, kok belum dikabulkan juga? Anda siapa? Coba lihat dulu gitu kan. Belajar kepada para nabi bagaimana caranya bersabar dalam menerima jawaban, kan?
Tayyib, dikabulkanlah turun ayat itu. Tiba-tiba ketika dikabulkan itu turun ayatnya, berputarlah Rasulullah SAW. Jadi begini berputar 180 derajat seperti ini. Sahabat di belakang ikut putar ke sini. Tayyib. Jadi begitu selesai menunaikan sholat, nah itu unik tuh. Sholat itu ditunaikan dengan dua kiblat. Kiblat pertama ke Baitul Maqdis, setelah turun ayat ke Al-Masjidil Haram. Maka sampai hari ini dikenal dengan masjid dengan dua kiblat. Disebut kiblatain. Masjid kiblatain. Kalau Anda umrah suka dibawa tuh ya ke masjid ini. Tayyib, teman-teman, yang jadi masalah ketika ini selesai, pulang kembali ke Madinah, disampaikanlah kepada orang-orang Madinah. Tadi turun ayat perintah untuk pindah kiblat, beralih ke Masjidil Haram. Yang jadi persoalan, kan tidak sedikit yang ikut rombongan Nabi itu. Yang tidak ikut rombongan Nabi. Banyak orang tinggal di Madinah belum tahu ayat itu turun. Sudah lewat sholat mereka. Sudah masuk bahkan ke waktu yang lain, nggak bisa diulang sholatnya. Bertanya, ya Rasulullah, status sholat kami bagaimana nih? Masya Allah, bukan cuma keliru bacaan, salah kiblat. Ya, bagaimana ini gitu kan? Tapi maka turunlah kemudian jawaban dari Allah. Di Quran surah kedua ayat 143-nya di ujung ayatnya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan yang telah dikerjakan karena imanmu. Iman di situ salat maksudnya. Jadi kalau kita pernah mengerjakan satu amalan karena dasar ilmu kita yang kita ketahui, walaupun mungkin ada sedikit kekurangan di situ, kalau kita yakin ada kebenaran dan belum kita dapatkan kebenaran yang lainnya, maka tetap dituliskan pahalanya sempurna di situ. Jelas sampai sini? Tapi kalau sudah kita pahami, maka hendaknya kita bergeser kepada bacaan yang lebih tepat di sini. Jadi kalau kita sholat bacanya apa? Baik, akan lebih baik kalau saya pribadi berpendapat, kalau ada yang berbeda saya hormati, silahkan saja. Tugas saya menyampaikan keterangan, bukan paksa Anda untuk ikut saya. Salah kalau paksa orang, itu keliru. Jadi Nabi itu pernah turun surah begini. Kita sering bacakan ini ya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Di Al-Ghasyiyah itu. Muhammad, ingatkan orang. Dan tugas kamu hanya mengingatkan. Kamu tidak perlu paksa orang. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak ditugaskan untuk paksa orang lain. Nabi, Rasul ditugaskan oleh Allah menyampaikan pada orang, bukan maksa. Saya bukan Nabi, bukan Rasul, masa mau paksa Anda? Jadi saya nggak akan paksa, silahkan ini saya terangkan ini ya, terserah Anda mau pilih yang mana sesuai dengan kemudahannya masing-masing. Jelas sampai sini? Maka yang paling tepat untuk digunakan menurut kami yaitu gunakan wajah tu tanpa harus pakai ini dalam salat. Ya, tapi langsung baca aja, nggak usah ditambahin lagi. Allahu Akbar, wajah tu nggak pakai ini, nggak usah, langsung aja. Nah, ya. Ini kita simpan. Baik, sudah selesai. Terakhir kita gabungkan keduanya. Nah sekarang ada Allahumma ba'id baini, ada juga wajah tuh. Dua-duanya dibacakan dan disampaikan lewat sahabat yang keduanya pernah sholat di belakang Nabi. Nah sekarang solusinya, pertanyaannya, karena Nabi pernah baca Allahumma ba'id dan Nabi pernah baca wajah tuh, maka yang terbaik kita analisis adalah kita akan cari kapan Nabi baca Allahumma ba'id, kapan Nabi baca wajah tuh. Sehingga persoalannya akan bergeser, bukan mana yang paling utama dibacakan, tapi persoalannya adalah kapan Nabi membaca doa ini sehingga ada kesesuaian saat kita bacakan. Itu yang menjadi sunnah pada kita. Di saat Anda ingin bacakan misalnya wajah tuh, kita lihat kapan Nabi baca wajah tuh. Nah saat sholat yang kita kerjakan sesuai dengan sholatnya Nabi ini, kita akan prioritaskan bacaan yang ini. Saat kita teliti kapan baca Nabi baca Allahumma ba'id, kalau sudah ketahuan kapan Nabi bacanya, maka dalam bacaan Nabi ini kita sesuaikan bacaannya. Ini mungkin akan yang lebih sesuai dengan bahasan kita. Di konteksnya tidak mana yang paling utama, Allahumma ba'id atau wajah itu, tidak. Tapi bergeser pada pembahasan kapan Nabi baca yang ini, kita ikuti kemudian bacaannya di waktu yang sama kita kerjakan, dan kapan Nabi membaca yang ini, kita terapkan doa ini ketika Nabi mengerjakan dalam waktu yang dimaksudkan. Jelas? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Bacaan ini seringkali dibacakan oleh Nabi khususnya dalam sholat-sholat siang. Baik kan? Jadi waktu itu secara umum di Arab itu bahkan sejak zaman dulu sampai diungkapkan dalam Al-Quran itu dibagi dua secara umum, siang dan malam, untuk memudahkan. Lail dengan nahar. Lail itu malam, lail itu malam, turunannya laila, laili, lila, leli, layali itu malam. Ya, ibu Laila, ibu malam-malam, kan? Laila, layali, leli dan seterusnya. Baik. Siang itu nahar. Baik. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 190 itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan
nahar, gitu kan? Nah, itu untuk memudahkan, bahkan di Quran pun disebutkan. Nah, kalau sudah disebutkan nahar, itu umumnya ukurannya sejak mulai subuh tuh. Subuh. Sampai puncaknya ke maghrib sampai ke isya. Jadi kalau sudah masuk isya itu sudah batas malam. Ya. Dari ba'da isya ke sana sampai menjelang subuh lagi itu masuk lail itu dengan segala turunan waktunya. Ya, makanya nggak ada orang mengatakan qiyamul lail isya gitu kan? Nggak ada. Tahajudnya kapan? Maghrib? Nggak ada. Pasti tengah malam itu, pasti lail. Ya, jelas ya? Dan nggak mungkin ada orang salat subuh misalnya masih jam 3. Nah, itu mustahil. Itu salat subuh yang kecepatan gitu kan? Ya, jadi pasti ada turunan antara masuk nahar dengan masuk lail. Jadi kalau disebutkan salat siang nahar, itu umumnya dimaksudkan dalam fikih salat fardu. Salat fardu dari subuh sampai dengan isya. Jadi bacaan Allahumma ba'id ini ya umumnya walau tidak terus-terusan, umumnya seringkali dibacakan oleh Nabi pada salat-salat fardu pada umumnya dari mulai subuh sampai dengan isya-nya. Tayyib. Pertanyaannya begini, kenapa Nabi siang itu lebih banyak menggunakan bacaan Allahumma ba'id dibandingkan bacaan yang lainnya? Sekalipun bacaan-bacaan lain dibaca juga oleh Nabi, khususnya doa-doa yang singkat dalam situasi-situasi yang harus cepat kemudian dikerjakan. Sekarang mari kita lihat. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya sebentar. Kalau kita beraktivitas, umumnya siang atau malam? Siang. Umumnya pasti siang. Malam pada umumnya istirahat. Walaupun ada sebagian orang beraktivitas. Pada umumnya siang. Kalau orang kebanyakan beraktivitas, secara teoritis, itu umumnya akan lebih banyak berpotensi salah. Orang yang banyak beraktivitas, umumnya akan lebih banyak berpotensi tergelincir dalam kesalahan dibandingkan orang yang diam atau orang yang mengatur aktivitasnya sehingga tidak berlebihan dalam beraktivitas. Contoh, lisan yang banyak bicara itu akan banyak besar kemungkinan tergelincirnya salah bicara dibandingkan dengan orang yang diam atau bisa mengatur pembicaraannya. Makanya Nabi pernah sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka cukup dia katakan yang baik-baik atau dia diam. Nggak ada pilihan ketiga. Jadi kalau Anda bisa mengungkapkan kalimat yang baik, ungkapkan, atur pembicaraan itu. Tapi kalau tidak bisa diungkapkan, diam daripada kepeleset. Hati-hati gitu kan, ini rumus. Tidak sedikit orang terlampau banyak bicara dan sebagainya, tidak sadar dari kelampau banyak bicara ini ada yang salah dalam pembicaraannya. Demikian juga orang yang kebanyakan menatap, semua dilihat gitu kan. Kalau semuanya dilihat, jangankan yang halal, yang haram pun bisa terlihat. Demikian, banyak mendengar, semua didengar. Acara TV banyak didengar, ya. Bahkan di TV itu bukan cuma mendengar, tiga-tiganya bisa fungsi. Dilihat, didengar, dibicarakan. Silakan cek. Ada tayangan muncul begini, lihat, dengar, begitu selesai. Kamu tahu nggak tadi? Oh, masya Allah, ternyata kasus itu belum selesai ya. Oh, tuh bicara juga tuh. Ini lisannya keluar, pendengarannya dengar, penglihatannya lihat, dosanya banyak. Jadi tidak sadar bahwa dalam hal ini kebanyakan Anda beraktivitas, banyak berbuat salah di sini. Saya mau izin sebentar aja. Tadi subuh jam berapa? 444, 449, 448. Masya Allah, padahal sholat di tempat yang sama, di waktu yang sama. Tapi jemaah Masjid An-Nur Jati Bening bisa berbeda pendapat kapan sholat subuh, gitu kan? Luar biasa. Kalau waktu sholat subuh aja bisa beda pendapat, apalagi ingin melihat tafsiran Quran dan hadis. Nah, sekarang lihat. Misal kita ambil yang ringan aja ya. Kita ambil yang ringan. Misal 4:37 misalnya kan untuk adzan subuhnya 4:37. Dari jam 4:37 sekarang sudah ada jam 6:02. Baik, sudah berapa jam kita? Baik, 1 jam setengah kurang 5 menit gitu kan. Nah, sekarang fokus ini. Ada nggak di antara kita yang dalam 1 jam ini yang nggak punya salah? Boleh angkat tangan. Yang nggak punya salah, boleh angkat tangan. Yang sedikit salahnya, yang banyak. Saking banyaknya nggak bisa angkat tangan kita. Bahkan saya ceramah aja mungkin pikiran Anda sudah salah tuh. Oh, pasti yang ini nyindir Ustadz itu. Oh, itu padahal saya nggak bicara ke situ. Padahal nggak ada kaitannya gitu kan. Mungkin bisa salah juga. Kita pikiran aja bisa salah gitu kan. Apalagi kalau sudah dituangkan dalam bentuk cerita. Tahu nggak tadi Ustadz Adi bahas ini? Kayaknya mengomentari yang sana. Padahal saya nggak niat seperti itu. Dan nggak ada pikiran ke sana gitu kan. Itu bisa salah. Maka bagaimana dengan lisan kita, pandangan kita, telinga kita? Ini belum nyampe zuhur tuh. Ya, Anda bisa bayangkan dari zuhur ke asar berapa banyak salahnya.
Maka dari itulah dari jeda-jeda ke sholat ini, subuh masuk ke duhur kita bacakan. Lihat bacaannya. Kesalahan yang dilakukan, kalau satu aja, satu, itu disebut khata namanya. Khata'un. Terus, kalau agak sedikit banyak, ya, bertambah, ya, maka berubah jadi akhta. Akhta. Akhta'un. Banyak tapi masih bisa terukur. Tuh lihat. Kalau banyak sekali, yang kita sendiri nggak bisa ukur nih. Banyak, saya mengakui banyak nih. Berapa banyaknya? Saking banyaknya nggak bisa dihitung, Pak. Bisa. Maka itu berubah kalimat jadi khataya. Khataya. Gini. Yakin nggak salah? Yakin. Ngaku nggak salah? Ngaku, Pak. Ngaku. Kalau kita mengakui kesalahan kita yang banyak ini, maka tambah ya kecil di ujungnya. Khataya. Ya. Ini untuk pengakuan. Nah, karena itulah saya contohkan dari subuh ini kita hidup sampai zuhur misalnya. Kita yakin dalam akan sholat zuhur ini membawa banyak kesalahan. Dan kita ingin bermohon kepada Allah supaya kesalahan ini diampuni oleh Allah. Taubat kita kepada Allah, dijauhkan dari kita, nggak mau lihat lagi, gitu kan? Maka kita katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Perhatikan, Anda yang baca doa ini barangkali sering Anda bacakan tapi Anda nggak paham maksudnya. Ketika Anda bacakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, mohon jauhkan sejauh-jauhnya. Jadi ada ba'id pakai tasydid, ada ba'id pakai alif. Kalau ba'id pakai tasydid, itu artinya jauhkan tapi saya masih bisa lihat. Al-la'af da Subi ba'id al-mirwahan nih. Ya. Maaf Pak Subi, tolong itu kipas anginnya jauhkan dari saya. Pakai tasydid, ba'id. Itu artinya jauhkan tapi saya masih bisa lihat. Ya. Tapi kalau pakai alif, ba'id, jauhkan sejauh-jauhnya, saya nggak pengen lihat. Nggak pengen lihat, nggak pengen jumpa. Bahkan ya Allah mohon, sampai dengan di akhirat nanti jangan pertemukan saya lagi dengan kesalahan-kesalahan saya ini. Saya nggak mau lihat sampai di hari akhirat nanti. Karena di akhirat nanti sekecil apapun kesalahan itu akan ditampakkan. Ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kalau Anda merasa di sini misalnya bisa bersembunyi, Anda masuk ke ruangan, Anda lihat diri Anda nggak ada orang, Anda rasakan tidak ada yang mengawasi, lalu Anda berbuat maksiat di situ, yakinlah saat itu mungkin yang tahu Anda. Tapi di akhirat kalau Anda tidak taubat, itu akan dibuka, semuka langit dan bumi akan mengetahui perilaku Anda. Oh, ini rupanya Hadi Hidayat. Kelihatannya soleh, ternyata berbuat maksiat juga. Maksiatnya lebih besar daripada saya. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati, dibuka itu. Karena itulah kita bertobat dalam sholat. Kita katakan, ya Allah, mohon ya Allah, jika dalam sholat ini saya membawa kesalahan-kesalahan tak terlukiskan, saya akui ya Allah. Makanya ketika Anda mengatakan khotoya itu, Anda ingat salah apa Anda? Coba ingat, mungkin ada yang pernah mencela, gitu kan? Ada yang pernah mencela pasangan hidupnya, ada anak kasar kepada orang tuanya, ada dosa terhadap tetangga, macam-macam. Hadirkan itu. Sehingga ketika Anda merasakan, Anda merasa banyak dosa, Anda akui, kehusuan akan tiba di situ. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti jauhnya timur dan barat yang nggak pernah ketemu. Timur dan barat pernah ketemu nggak? Kalau pernah ketemu, kiamat namanya, nggak akan ada kita sekarang. Keduanya nggak pernah ketemu. Itu kalimat majaz dalam bahasa Arab, seakan-akan mengilustrasikan bahwa kami ya Allah nggak ingin melihat lagi kesalahan-kesalahan kami sampai di akhirat, nggak mau ketemu ya Allah. Pisahkan kami dari jauhkan. Lalu Anda katakan itu. Lihat dari subuh sampai ke zuhur, itu kan Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ats-tsawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahan-kesalahan ini begitu pekat seperti kotoran melekat dalam pakaian, mohon ya Allah, mohon hapuskan saja ya Allah, seperti noda dihapuskan dari pakaian. Jadi kalau ya-nya dihilangkan yang terakhir, ganti dengan alif lam. Allahumma ghsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Kalau perlu gunakan ya Allah air yang sangat dingin untuk menghilangkan seluruh ini semua. Jadi ketika Anda bacakan itu kalimat, sesungguhnya itu kalimat-kalimat taubat, penyesalan, sehingga menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita bawa. Begitu Anda bacakan itu dalam sholat, hadir kehusuan dalam diri kita, paham tentang dosa-dosa kita, digugurkanlah oleh Allah satu dosa-dosa kita. Kalau dosa sudah digugurkan, maka Masya Allah, doa cepat dikabulkan, cinta Allah hadir, dan kehusuan itu tiba. Makanya Nabi sampaikan di hadis Muslim nomor hadis 233,
As-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan kaffaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah dikerjakan, malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar yang harus diiringi dengan cara tobat yang lainnya. Jadi seharusnya saat kita sholat, dosa kita itu gugur, Pak. Kecil-kecil itu dosa mata, dosa telinga, dosa lisan dan sebagainya. Sepanjang bukan dosa besar, gugur seketika. Tapi apakah setiap orang sholat bisa gugur dosanya? Belum tentu. Kalau kita nggak mengerti isinya. Paham ya? Maka bacaan Allahumma ba'id ini bukan terkait dengan ormas tertentu, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, bukan. Ini kaitan dengan bagaimana menghadirkan kekhusyuan dan makna salat yang kita bacakan terkait dengan pengakuan dosa-dosa kita yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, nanti kalau lebih jauh lagi bisa diuraikan tapi sedikit agak panjang nanti. Ya karena biasanya istighfar itu pengantar pada jawaban doa. Makanya adab Anda sebelum berdoa, setelah sholat itu kan nanti ada doa ya. Dari sunnah Nabi ada doa. Tapi doa itu kan diawali dengan istighfar. Dilihat sini. Apa ini? Halo? Gelas air itu ya. Antum lihat benda aja udah beda pendapat gitu ya. Masya Allah gitu ya. La haula wala quwwata illa billah. Udah paling gampang. Air di dalam gelas ada tutupnya gitu lah. Supaya enggak repot. Lihat sini. Kalau tutupnya saya buka. Bisa enggak dimasukkan benda yang lain? Bisa. Spidol masuk? Mic masuk? Masuk. Baik, mudah dimasukkan benda lain. Sekarang lihat. Kalau saya tutup begini. Bisa dimasukkan spidol? Tidak. Yang lain tidak. Ketika kita bermohon kepada Allah lewat doa, sifat doa itu kapanpun disampaikan, itu sifatnya akan dijawab. Akan dikabulkan. Baik itu seketika, baik itu saat kita siap, atau nanti Allah ganti dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu rumusnya ada di Quran surah kedua ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Baik, sebentar, sekarang lihat. Tapi ada orang-orang yang ketika bermohon kepada Allah, bukan Allah tidak mengabulkan, tapi begitu dikabulkan mental tuh, nggak bisa masuk, kan ada penghalang di sini, sehingga bahasanya tidak dikabulkan. Ya, padahal sifat Allah mengabulkan doa, karena nggak bisa masuk tuh, mental. Kenapa diantaranya? Sumbernya dua, ada yang haram yang masuk atau maksiat yang dikerjakan. Makanya ketika ada yang haram masuk ke perut, misalnya di hadis Muslim, hadis 1056, di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10. Kan Anda sering saya sampaikan kan, ada seorang lelaki menempuh perjalanan panjang, dzakara rajul thumma dzakara rajula yutilu safara asy'atha aghbara, sampai rambutnya kumal, pakaiannya berantakan kan. Kemudian yamudu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit berdoa, fayaqulu ya rab memulai dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, anna yustajabu li dzalik, mustahil doanya bisa terjawab. Bukan Allah enggak jawab, tapi enggak bisa masuk nih. Kenapa? Famatamu haram, karena dia makan makanan yang haram. Mashrabu haram, minumannya haram, balbasu haram, pakaiannya haram, baghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Karena masuk yang haram dalam dirinya menutup celah-celah kebaikan, sehingga ketika akan diberikan jawaban nggak bisa masuk tuh, mental. Atau maksiat, telinga yang sering dengar maksiat nih, ya awas, hati-hati. Kalimat-kalimat maksiat, musik-musik yang nggak jelas dan sebagainya masuk nih ke telinga Anda. Jarang dengar Quran, jarang dengar azan macam-macam, itu nanti disumbatan di sini di telinga. Ya, jadi sumbatan Quran surah 6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Ada orang-orang yang telinganya kena sumbat. Bukan nggak bisa dengar. Kalau yang lain kedengaran, Pak. Ya Allah, haula wala quwwata illa billah. Konser musik di Jakarta, di Senayan, kedengaran sampai sini. Padahal konsernya belum ada, belum mulai. Masih 3 bulan lagi kedengaran, sampai tiketnya udah pesan duluan, bayar lagi 6 juta. La haula wala quwwata illa billah. Adzan, bahkan panggilan taklim ajakan. Samping rumah, masjidnya ada, gratis lagi, semuanya ada sarapannya, ada buburnya, nggak kedengaran, Pak. Nggak bisa masuk gitu kan. Susah gitu. Salatu khairum minan naum. Mau dikasih lebih daripada dunia dan seisinya, kebalik masuk telinganya. An-naumu khairum minas salat. Tidur terus. La haula wala quwwata illa. Kenapa? Ada yang salah di telinganya. Mata sering lihat yang salah. Jadi penghalang di sini. Di penghalang. Awas Quran surah kedua ayat ke-7. Khatamallahu a'la qulubihim wa ala sarihim ghishawa. Karena sering lihat maksiat. Makanya orang yang sering melihat yang maksiat-maksiat, gambar-gambar yang tidak bagus, acara-acara yang buruk, itu diajak kepada yang baik, nggak bisa nyambung, Pak. Nggak bisa nyambung, nggak akan ada getaran dalam jiwanya. Makanya kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka Anda tidak akan pernah menemukan hal-hal yang kotor, termasuk kata-kata yang tidak bagus. Tapi kalau Anda terbiasa bicara kotor, maka yang keluar yang kotornya, yang baik nggak akan muncul. Hati-hati gitu kan. Karena itulah kita coba pecahkan ini. Kita tobat kepada Allah, kita akui kita salah dan sebagainya.
Kita minta Allah untuk bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kita akui itu. Sehingga ketika di awal sedang mengakui dosa, bertobat kepada Allah, menangis kita. Seperti sahabat Abu Bakar menangis. Bergetar tangannya. Karena takut membawa dosa dalam sholatnya gitu kan. Masya Allah, itu sahabat mulia. Yang pahanya nggak sebanding dengan amalan makhluk. Ya, mertua Nabi, surganya tanpa hisab, menemani Nabi lewat hijrahnya ke Madinah. Masya Allah, masih menangis beliau dalam sholatnya, mengakui dosa-dosanya. Antum sahabat bukan, mertua Nabi juga bukan, masuk surga juga belum jelas itu kan. Nabi nggak ngajak antum saat hijrah gitu kan. Masya Allah, masih merasa nggak ada dosa dalam sholatnya. Walaupun kadang-kadang dalam sholat subuh di puncak gemetaran juga gitu kan. Tapi bukan dalam konteks sholat yang benar. Jadi teman-teman sekalian, kenapa itu dilakukan di awal? Karena setelah itu Anda akan memanjatkan banyak doa kepada Allah. Perhatikan, bukankah dalam setiap gerakan sholat ada doa di situ? Silakan cek. Ruku ada doa, itidal sami Allahu liman hamid ada doa, Rabbana walakal hamdul as-samawati wal ardi, terus sujud ada doa, duduk di antara dua sujud berapa Anda bacakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Bagaimana itu bisa dikabulkan sementara dosa masih melekat dalam diri kita? Bahkan setelah sholat pun Anda berdoa. Di Ibnu Majah nomor hadis 925 itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi apakah langsung dibacakan? Tidak. Nabi mengajarkan istighfar dulu supaya mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa kita. Hadis Muslim nomor hadis 591. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bukan kalimat formalitas, bukan. Ketika mengucapkan astagfirullah, ya Allah ampuni dosa saya, Anda harus mengaku punya dosa apa. Coba rasakan, kalau kalimat itu benar diucapkan dengan perasaan yang benar, itu mengalir air mata kita, turun ampunan Allah. Setelah itu Anda mulai bacakan yang lainnya. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 593. Setelah itu Anda mulai bacakan lagi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Hadis Muslim hadis 597. Setelah itu Anda bacakan ayat kursi, ya, Quran surah kedua ayat 255 di An-Nasai bab yang keempat halaman 99. Setelah itu Anda bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di Abu Dawud dengan hadis 1523, baru Anda berdoa. Ini enggak ujug-ujug selesai salat langsung kemudian berdoa. Ya, tidak salah, tidak, boleh-boleh saja. Tapi akan lebih baik jika kita hilangkan dulu sekat-sekat yang bisa menghambat doa itu dikabulkan. Paham?